waktu yang luar biasa, buat hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Bapa saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau mendengar. Dan berkati hamba Tuhan yang mengantarkan firman-Mu. Sehingga Tuhan firman-Mu bisa kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Dan juga Tuhan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat
ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan ketika kami menyembah-Mu, Engkau bertata di atas pujian kami. Dan Engkau siap memberkati kami dengan segala berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semuanya pagi hari ini. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Untuk kami dengan rendah hati boleh menerima setiap pengajaran, teguran, dan setiap pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Supaya kami boleh terus bertumbuh, semakin dewasa, semakin serupa, sesuai dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan Yesus, tolong kami semuanya, segala kuasa kegelapan, penguasa di udara kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak berhak di ruangan ini dan tidak berkuasa untuk mencuri setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat pagi. Kembali kita akan bersama-sama belajar sebagian kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membawakan satu tema yang saya beri judul Menjadi Dewasa adalah sebuah pilihan. Menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Ya, sering kita mendengar bagaimana orang berkata, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Dan itu berarti bahwa ada orang-orang yang sudah seharusnya pada usia di mana dia lebih bijaksana, lebih dewasa, tetapi karena mereka tidak memilih dan tidak memutuskan untuk menjadi dewasa, kita melihat istilah tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, ya kan? Karena mereka tidak memilih untuk menjadi dewasa, tidak mengambil keputusan untuk menjadi dewasa. Nah, pagi hari ini di dalam pertumbuhan jasmani kita, setiap orang mulai dari anak-anak kita semuanya bertumbuh secara fisik. Pada titik tertentu pertumbuhan tersebut berhenti. Tetapi dalam kerohanian ada hal-hal yang perlu kita mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti bagaimana cara kita sebagai anak Tuhan bertumbuh secara kerohanian, maka kita tidak mengalami pertumbuhan seperti yang seharusnya. Nah, di dalam kerohanian, pertumbuhan kita itu bukan pilihan Bapak Ibu. Saya mau katakan pertumbuhan kerohanian seorang anak Tuhan itu adalah sebuah perintah. Kita diperintahkan untuk bertumbuh. Tuhan ingin kita bertumbuh. Nah, saya akan memberikan ayat-ayat yang mendasari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama saya ambil dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi jangan salah mengerti, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan grow in respect of salvation. Artinya kita bertumbuh meresponi keselamatan yang sudah kita terima. Jadi setiap anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita disebut lahir baru. Karena dalam 1 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa ketika kita ada dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita ini seperti bayi yang dilahirkan kembali. Dan untuk meresponi hal tersebut, kita perlu bertumbuh. Itu yang dimaksudkan. Kemudian ayat yang kedua, dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18,
Petrus mengatakan, tetapi bertumbuhlah. Ini kata yang sama yang dipakai, bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan selama-lama, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mengawali suratnya, Petrus memerintahkan kepada kita anak-anak Tuhan untuk bertumbuh. Dan mengakhiri suratnya dalam 2 Petrus, Petrus juga kembali mengingatkan satu perintah yang penting untuk kita bertumbuh. Nah, apabila kita mengerti kasih karunia Tuhan dalam keselamatan, maka itu satu bagian dalam pembenaran, dalam penebusan, kita pun di dalamnya perlu mengalami pertumbuhan. Itu satu bagian yang sama. Jadi kalau ada orang yang berkata saya mengalami kasih karunia Tuhan dan tidak mengalami pertumbuhan kerohanian, maka bisa dikatakan orang tersebut mungkin belum mengalami kasih karunia Tuhan atau dia memilih untuk tidak bertumbuh, tidak meresponi pertumbuhan yang Tuhan perintahkan. Karena kasih karunia yang benar itu pasti membawa kepada pengudusan. Dan pengudusan ini itu justification, yaitu pertumbuhan kerohanian. Pasti. Di dalam keselamatan yang Tuhan sediakan, Tuhan juga memberikan kuasa dan kemampuan untuk kita mengalami pertumbuhan kerohanian. Nah, slide berikutnya saya ingin menggambarkan kepada kita yang adalah orang tua ya. Kalau kita melihat anak-anak yang tidak mengalami pertumbuhan, mereka yang mengalami Down syndrome, mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan mental, komunikasi, intelektual, sosial, dan lain sebagainya, tentu saja itu sesuatu yang sangat menyedihkan, bukan? Sekalipun itu bukanlah anak kita, tetapi ketika kita melihat anak-anak yang seperti itu, kita merasa sayang begitu loh. Ini adalah juga manusia sama seperti kita. Tetapi sayangnya mereka tidak mengalami pertumbuhan sebagaimana semestinya. Mungkin mereka terlambat secara mental, kemampuan berkomunikasi secara fisik maupun intelektual, itu merupakan sesuatu yang menyedihkan. Dan hal yang sama saya ingin tekankan Bapak Ibu, ketika anak-anak Tuhan tidak bertumbuh sebagaimana seharusnya atau semestinya, itu juga merupakan hal yang sangat menyedihkan bagi Tuhan. Itu merupakan juga satu tragedi di mata Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan mengalami Kristus tidak bertumbuh dalam kerohanian. Sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin membawa kita kepada bagian berikutnya. Ada fakta-fakta mengenai pertumbuhan kerohanian yang saya ingin jelaskan kepada kita semuanya supaya kita bisa mengerti. Yang pertama, pertumbuhan kerohanian tidak mengubah posisi kita di dalam Kristus. Jadi bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah mengalami lahir baru, menerima anugerah keselamatan di dalam iman kepada Kristus, kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah anak-anaknya, itu kata firman Tuhan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita diangkat menjadi anaknya. Kita berpindah dari kerajaan kegelapan menjadi kerajaan terang, kerajaan surga. Kita dulu orang berdosa, kita sekarang menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, atau bukan karena perbuatan amal kita, tetapi semata-mata karena anugerah di dalam Kristus yang kita terima di dalam iman. Itu kata Efesus 2 ayat 7 dan 8. Sehingga ketika seorang anak tidak mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian, itu tidak mengubah status kita. Kita adalah tetap anak-anaknya. Jadi saya kasih gambaran seperti ini ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar satu cerita dari seorang ayah. Ayah ini berpisah dengan anaknya cukup lama begitu. Dan dia seringkali berdoa, menangis, merindukan anaknya. Dan sampai satu kali dia ditanya begitu, wah tolong ceritakan tentang anakmu. Kenapa kok kamu sangat sayang sekali sama dia? Kenapa kok kamu begitu merindukan dia sampai seperti ini? Kemudian sangat mengejutkan Bapak Ibu,
Dia menceritakan bahwa anaknya ini ternyata usianya sudah 7 tahun dan dia mengalami Down syndrome. Jadi sampai pada usia 7 tahun, anaknya ini nggak kenal siapa papanya, dia nggak bisa panggil papa, dan bahkan dokter mengatakan bahkan nanti sampai dia besar nanti dia mungkin nggak akan mengenal siapa orang tuanya dan nggak bisa panggil papa. Tetapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa dia adalah darah dagingnya. Itu tidak mengurangi realita bahwa dia adalah anaknya yang sah. Nah, demikian juga di dalam Kristus kita melihat ada orang yang bertumbuh kerohaniannya, kita melihat orang yang tidak terlalu cepat bertumbuh kerohaniannya, bahkan kita melihat orang yang kerohaniannya begitu-begitu saja. Fakta yang pertama, kita perlu mengerti bahwa pertumbuhan kerohanian kita tidak mempengaruhi status kita di dalam Kristus. Apabila kita adalah anaknya yang sudah mengalami lahir baru, maka ketika kita tidak mengalami pertumbuhan, kita tetap adalah anaknya. Kita tetap adalah miliknya, umat tebusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan kerohanian itu tidak ditentukan oleh waktu. Jadi ada orang yang sudah ikut Tuhan sekian lama, mungkin puluhan tahun ikut Tuhan, tetapi tidak terlalu kelihatan pertumbuhan kerohaniannya. Kita melihat kok tidak banyak perubahan dalam kehidupannya. Karena memang pertumbuhan kerohanian itu tidak ditentukan semata-mata oleh waktu. Tetapi di sisi yang lain, kita melihat ada anak Tuhan yang baru saja mengikut Tuhan beberapa tahun. Tetapi kita melihat pertumbuhan kerohaniannya sangat luar biasa. Dia berapi-api melayani Tuhan, berapi-api mengikuti segala kegiatan kerohanian, dan kemudian memenangkan jiwa menginjil dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kerohanian itu tidak sejajar dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu. Tetapi saya memberikan catatan, apabila kita semuanya memiliki kesadaran yang sama, motivasi yang sama, mengerti bagaimana bertumbuh dalam kerohanian yang sama, tentu saja kita yang sudah lebih lama ikut Tuhan seharusnya lebih dewasa daripada mereka yang baru saja mengenal Tuhan. Tetapi tidak selalu ditentukan oleh waktu. Jadi jangan kaget, jangan heran apabila ada anak-anak Tuhan yang sudah lama ikut Tuhan, tetapi tidak mencerminkan bagaimana seorang Kristen yang dewasa. Kalau kita mengerti ini akan menolong kita, supaya kita tidak cepat sakit hati, nggak gampang kecewa menghadapi kenyataan yang kita temukan di dalam kehidupan berjemaat. Yang ketiga, pertumbuhan kerohanian itu tidak mengubah kasih Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita melihat ada seseorang mengalami pertumbuhan kerohanian yang sedemikian hebat, itu tidak berarti bahwa Tuhan lebih sayang dengan dia. Itu nggak berarti bahwa Tuhan lebih mengasihi dia. Ketika Tuhan menyerahkan Kristus bagi kita, kasihnya sudah dinyatakan secara penuh seutuhnya. Dan ketika kita tidak memilih dan memutuskan untuk mengikuti perintah untuk bertumbuh, itu tidak mengubah kasih Tuhan dalam kehidupan kita, karena kasihnya tidak dipengaruhi oleh bagaimana respon kita, tetapi dia mengasihi kita karena dia memang adalah kasih. Jadi jangan berpikir bahwa, wah kelihatannya memang Tuhan sayang dia, saya ini anak tiri, saya ini anak pungut, Tuhan gak sayang saya, makanya saya gak bertumbuh kerohaniannya. Jadi masalahnya bukan lagi dalam kasih Tuhan. Masalahnya bukan apakah Tuhan sayang kita atau tidak, atau Tuhan lebih sayang A atau lebih sayang B. Tetapi dalam pertumbuhan kerohanian itu tidak mengubah bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Tuhan sudah memutuskan untuk mengasihi kita. Kasihnya kekal, kasihnya tetap sama dan tidak berubah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang keempat, pertumbuhan kerohanian itu tidak ditentukan oleh pengetahuan Alkitab saja. Jadi kita yang banyak tahu firman Tuhan belum tentu mengalami pertumbuhan yang maksimal di dalam Kristus. Sebaliknya juga ada orang-orang yang sederhana yang tidak banyak tahu tentang firman Tuhan. Mereka orang-orang sederhana yang mungkin tidak belajar Alkitab mendalam seperti yang lain. Tetapi kita melihat perubahan hidupnya. Kita melihat pertumbuhan imannya. Kita melihat perubahan karakternya. Jadi pengetahuan Alkitab itu bukan satu-satunya syarat
untuk kita bertumbuh secara kerohanian. Kalau memang ini adalah faktor yang menentukan pertumbuhan kerohanian seseorang, tentunya profesor-profesor teologi, dosen-dosen teologi, dan orang-orang yang punya pengetahuan teologi, tentu saja hidupnya makin menyerupai Kristus, bukan? Tetapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Pada kenyataannya kita melihat bahwa mereka juga adalah manusia biasa. Bahkan tidak sedikit kita mendengar cerita orang yang tahu Alkitab, sudah sekolah teologi sampai tinggi, malah justru tidak mau mempercayai Yesus lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini fakta yang menjelaskan kepada kita bahwa mengetahui Alkitab saja tidak membuat kita bertumbuh secara kerohanian. Tahu tentang firman Tuhan tidak membuat kita otomatis bertumbuh dalam kerohanian kita. Yang kelima, pertumbuhan kerohanian itu tidak dinilai dari aktivitas kerohanian kita. Jadi kita nggak bisa mengatakan ketika seseorang sangat aktif, misalnya melayani Tuhan, aktif mengikuti setiap kegiatan ibadah, dan kemudian aktif dalam setiap hal-hal yang rohani. Terus kita bisa mengatakan dan mengukur kerohanian seseorang dalam kacamata tersebut. Karena memang pertumbuhan kerohanian itu tidak otomatis bisa kita nilai dari aktivitas kerohanian mereka. Dan di sini menolong kita untuk tidak segera kecewa dan segera sakit hati ketika kita melihat pelayan Tuhan, hamba Tuhan, atau orang-orang yang kita pikir sangat aktif di gereja, tetapi mereka tidak menunjukkan kerohanian yang semestinya. Karena memang aktivitas kita itu bukan ukuran pertumbuhan kedewasaan kerohanian kita, Bapak Ibu. Yang keenam, yang terakhir, pertumbuhan kerohanian itu tidak diukur oleh berkat jasmani. Nah ini sering dipakai untuk menilai beberapa kalangan begitu ya, yang mengatakan bahwa ketika usaha kita diberkati, itu menunjukkan bahwa kita bertumbuh dalam kerohanian. Ketika kita mengalami berkat Tuhan secara finansial, maka orang mengatakan, wah dia memang bertumbuh sekarang, lihat itu usahanya. Lihat sekarang, dia ganti mobil, beli rumah lagi. Wah itu berarti dia bertumbuh dan semakin dewasa dalam kerohanian. Nah tidak demikian Bapak Ibu. Pertumbuhan kerohanian kita tidak bisa diukur oleh berkat jasmani dalam kehidupan kita. Pertumbuhan kerohanian kita tidak tergantung tebal tipisnya dompet kita. Jadi ketika kita melihat pertumbuhan kerohanian, kita perlu mengingat bahwa tidak selalu berhubungan dengan berkat jasmani. Nah, apa sebenarnya pertumbuhan kerohanian? Saya akan memberikan satu gambar kepada kita untuk menolong bagaimana pertumbuhan kerohanian menurut firman Tuhan. Yang pertama saya ingin menunjukkan ini kehidupan kekristenan kita. Ya, bisa di next. Ya. Ini batas di mana kehidupan kekristenan kita saat ini. Nah kemudian di atas itu bagaimana posisi kita dalam Kristus. Ini kehidupan kita dalam kerohanian. Kemudian di atas itu siapa kita dalam Kristus. Kita adalah hambanya, kita adalah sahabatnya, kita orang yang sudah dibenarkan, kita adalah anak Allah, kita ahli waris kerajaan Allah, kita adalah gambaran Kristus, kita adalah umat tebusannya, kita imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, itu kita di dalam Kristus. Nah kemudian perjalanan dari kehidupan kerohanian kita yang sekarang menuju kepada posisi kita, itulah yang saya sebut pertumbuhan kerohanian. Nah ini proses pertumbuhan. Saya membuat garisnya agak berkelok-kelok, karena memang pada kenyataannya pertumbuhan kerohanian kita itu tidak selalu lurus Bapak Ibu ya. Ada kalanya kita naik, kemudian kita belok ke kanan, kemudian kita belok ke kiri, kemudian kita naik lagi. Tetapi pada intinya Tuhan memerintahkan kita dari posisi kita sekarang, kita perlu bertumbuh mengalami proses pertumbuhan hingga kita segambar dan serupa dengan Kristus anaknya. Saya mengajak sejenak untuk kita melihat dalam Roma 8 ayat 28. Saya tidak membuat ayatnya di situ. Roma 8 ayat 28 ini ayat yang sangat terkenal.
yang seringkali kita kutip ya kan, saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu, baik buruk dalam situasi apapun, untuk mendatangkan kebaikan bukan bagi sembarangan orang. Hanya bagi mereka yang dikatakan mengasihi Dia. Siapa itu yang mengasihi Dia? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetapi ayat ini tidak stop di sini. Kita perlu lanjut ke ayat 29. Karena di situ kita mengerti betul apa tujuannya, kenapa kok Tuhan harus ikut campur tangan dalam setiap area, dalam setiap masalah kehidupan kita, untuk memastikan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena ada tujuannya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu kita yang ada dalam Kristus, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ketika Tuhan bekerja melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bukan untuk tujuan kita. Bukan untuk kenyamanan kita, bukan untuk kebahagiaan kita, tetapi supaya kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Tuhan ingin memakai setiap masalah dalam kehidupan kita. Tuhan ingin memakai setiap orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita untuk membawa kita mengalami proses pertumbuhan hingga kita semakin serupa seperti sebagaimana kita di dalam Kristus Yesus. Itu goal akhir kehidupan anak Tuhan. Kehidupan anak Tuhan perlu memiliki satu goal yang sama. Saya mau menjadi seperti Kristus. Saya mau seperti bagaimana siapa saya di dalam Kristus. Pada kenyataannya, sekalipun kita memang adalah anak Tuhan, kita adalah orang yang sudah ditebus, kita umat yang sudah dimenangkan, yang sudah mengalami penebusan dan keselamatan, pada kenyataannya kehidupan kita kan tidak selalu mencerminkan Kristus, bukan? Ada kalanya kita masih jatuh dalam dosa. Ada kalanya kita sering menyakiti orang lain, sadar atau tidak sadar, sengaja atau enggak sengaja. Ada kalanya kita enggak selalu jadi berkat. Ada kalanya kita ini justru malah mengecewakan orang lain. Ada kalanya kita malah dinilai enggak rohani oleh orang lain. Itu kenyataannya. Tetapi itu tidak mengubah status kita di dalam Kristus sebagai anak-anaknya. Sama seperti, ini saya gambarkan lagi ya. Sama seperti seorang anak yang baru lahir atau seorang bayi yang baru lahir. Bayi tersebut ketika lahir, orang melihat, wah matanya kayak papanya. Wah ya kan, mulutnya kayak mamanya. Mukanya ini kayak siapa ya? Oh lebih kayak papanya begitu. Ketika anak ini bertumbuh besar, orang melihat usia 3 tahun, usia 4 tahun. Waduh, ini kelihatannya mirip papanya, udah cetakan papanya ini udah sama persis kayak papanya. Cuman sayang, kelakuannya kayak mamanya. Ya, kan seperti itu ya kan, anak kita mirip dengan kita. Kenapa? Karena anak kita, jangan sampai mirip kayak tetangga ya kan. Karena dia anak kita, tentu saja dia mirip secara fisik dengan kita. Tapi karakter dan kelakuannya belum tentu. Kadang ketika anak itu makin besar, usia 7 tahun. Ketika dikasih gunting, semua digunting ya kan. Meja taplak digunting, baju mamanya digunting. Ketika dikasih pulpen, semua dicoret-coret. Orang kan berpikir, wah ini mukanya kayak papanya. Sayang, dia nggak pinter kayak papanya. Dia belum bisa mengambil keputusan kayak papanya. Dia tidak bisa bersosialisasi seperti mamanya. Dia nggak bisa punya kedewasaan seperti orang tuanya. Kenapa? Karena memang dia masih anak-anak. Kalau kita sebagai orang tua menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, dan dana, mendidik, mengajar anak-anak kita, maka lambat laun dia bukan hanya besar secara fisik makin menyerupai kita, secara karakter, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia menyelesaikan masalah akan semakin menyerupai kedua orang tuanya. Tapi
Kalau kita mengambil keputusan untuk menginvestasikan waktu dan hidup kita untuk mendidik mereka. Sama halnya dalam kerohanian kita. Ketika kita menjadi anak yang lahir baru. Seringkali kadang kita nggak selalu mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi kita nggak bisa berhenti. Kita perlu mengambil keputusan untuk saya mau bertumbuh dalam kerohanian. Saya mau terus mengalami proses pertumbuhan. Sehingga bukan saja saya ini anak Allah, saya ini ciptaan yang baru, tetapi dalam kehidupan saya setiap hari, dalam perkataan saya, dalam perilaku saya, dalam keputusan yang saya ambil, saya menyerupai Kristus. Dan pada akhirnya orang semakin bisa melihat, memang dia adalah orang Kristen yang sejati. Pada akhirnya orang melihat, waduh, memang dia hebat. Kalau saya kena masalah seperti itu, saya pasti sudah hancur. Tetapi dia kuat. Memang dia orang Kristen yang sejati. Pada akhirnya ketika kita mau melewati proses bertumbuh, kita mengalami proses untuk semakin serupa seperti Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak perlu terlalu banyak ngomong mengenai Injil, sekalipun Injil tetap harus diberitakan. Kadang apa yang kita lakukan itu berbicara jauh lebih keras daripada apa yang kita katakan, bukan? Heinrich Heinz, seorang ateis dari Jerman, dia mengatakan bahwa show me your redeemed life and I will believe in your redeemer. Tunjukkan hidupmu yang sudah mengalami penebusan, maka saya akan percaya kepada penebusmu. Nah, seringkali kadang masalahnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau mengikuti proses pertumbuhan sehingga orang sulit melihat perbedaan dalam kehidupan kita. Dan ketika orang tidak melihat perbedaan dalam kehidupan kita dengan orang-orang yang gak mengenal Tuhan, sulit bagi kita untuk bisa menyampaikan pesan Injil. Sulit Injil itu akan bisa diterima dan boleh dialami oleh orang yang lain. Ketika kita tidak mau mengikuti proses bertumbuh yang pada akhirnya membawa perbedaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk kita mengerti dan menyadari apapun profesi dan panggilan kita, tujuan kita diselamatkan di dunia ini sama Bapak Ibu. Kita perlu mengalami proses pertumbuhan hingga serupa dan segambar seperti anaknya. Dan di dalam proses ini kita memberitakan Injil sehingga orang lain boleh mendengar berita tersebut dan boleh mengalami keselamatan. Itu panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan selama kita ada di muka bumi ini. Dan saya mengerti selama kita ada di tubuh yang berdosa ini, kita nggak akan sampai sempurna seperti Kristus. Tetapi kita perlu terus mengikuti proses pertumbuhannya. Hingga satu hari nanti kita akan memiliki tubuh yang baru dan kita akan menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Kita masuk dalam bagaimana proses pertumbuhan kerohanian di dalam Kristus. Jadi saya ingin menjelaskan di akhir firman Tuhan ini, bagaimana proses pertumbuhan kerohanian di dalam Kristus. Yang pertama, pertumbuhan itu dikerjakan secara aktif oleh kuasa Roh Kudus. Jadi pertumbuhan kita ini dikerjakan secara aktif oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan yang telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kelahiran baru, kita ini dikatakan sudah menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Manusia yang lama itu adalah dosa, segala perselisihan, kenajisan, iri hati, dengki dan lain sebagainya itu sudah kita tanggalkan, kata Kolose. Kemudian kita ini telah mengenakan manusia baru. Bayangkan kita melepaskan baju yang lama dan mengenakan baju yang baru. Itulah kita di dalam Kristus. Dan keadaan kita itu dikatakan terus-menerus diperbaharui. Kata terus-menerus diperbaharui itu sama seperti terminologi yang digunakan ketika tubuh kita ini mengalami proses pertumbuhan secara fisik. Kita manusia tidak bisa membuat tubuh ini bertumbuh secara fisik.
Karena itu terjadi secara mujizat yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri kita. Yang bisa kita lakukan apa? Memberi makan yang bergizi. Seorang anak yang baru lahir, kita nggak bisa memaksakan pertumbuhannya, ayo saya kasih kamu pil ajaib supaya langsung 7 tahun. Nggak bisa. Supaya punya fisik langsung seperti orang dewasa. Nggak bisa. Dia nggak bisa langsung instan, langsung jadi seperti anak yang usia 15 tahun. Nggak mungkin. Kita nggak punya kapasitas dan kemampuan untuk melakukan itu. Yang bisa kita lakukan, memberi asupan gizi yang baik. Memberi makanan yang teratur. Merawat, menjaga kesehatannya, memastikan dia tidak terkena penyakit. Itu yang bisa kita lakukan. Dan dalam pertumbuhan kerohanian, proses pertumbuhan kerohanian seseorang tersebut juga sama. Itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Itu adalah bagian dari anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Seperti yang saya sampaikan di pertama tadi. Roh Kudus akan terus-menerus memperbaharui manusia rohani kita. Terus-menerus memperbaharui manusia rohani kita. Sehingga ketika kita meresponi kuasa Roh Kudus yang bekerja aktif dalam diri kita, itu akan membuat kita bertumbuh. Itu akan membuat kita bertumbuh. Nah, nanti di bagian yang kedua, saya akan menceritakan apa tugas kita, apa tanggung jawab kita. Tetapi perlu kita ketahui, usaha kita tidak bisa membuat pertumbuhan kerohanian. Karena itu adalah sesuatu yang dikerjakan Roh Kudus secara aktif. Nah, coba kita renungkan sejenak ya. Sebagai anak Tuhan, pasti kita pernah dan sering merasakan bagaimana Roh Kudus itu mendorong kita untuk melakukan firman. Betul ya? Ketika kita dikasih pilihan untuk berbuat jujur atau berbuat enggak jujur, pasti dalam hati kita ini Roh Kudus berbicara, memberikan dorongan. Kamu anak Tuhan, lakukan yang ini, jangan lakukan yang itu. Jangan ikuti yang seperti itu. Nah, dalam berbagai situasi juga Roh Kudus memberikan dorongan untuk, ayo, kapan kamu mau melayani Tuhan? Masa kamu jadi anak Tuhan begitu-begitu saja? Ayo lebih aktif lagi dalam kegiatan kerohanian. Ada dorongan-dorongan yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk memberikan keinginan. Keinginan kita ini baru, kita nggak mencintai dosa lagi, sekalipun kita masih melakukannya. Tapi kita berusaha dan menyesali setiap dosa yang kita lakukan. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Yang itu nggak dimiliki oleh orang yang nggak kenal Tuhan. Orientasi hidup kita berbeda. Ayo, masa kamu nggak mengutamakan Tuhan? Tuhan itu sudah baik loh dalam kehidupanmu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita menyanyi menyembah Tuhan, Roh Kudus menjamah hati kita. Roh Kudus mengingatkan kembali bahwa Tuhan itu sudah sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan kemudian Roh Kudus menarik hati kita untuk semakin melekat kepada Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan ketika kita meresponinya, itu membawa pertumbuhan kerohanian dalam kehidupan kita. Yang pertama, pertumbuhan kerohanian itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara aktif oleh kuasa Roh Kudus yang terus-menerus membaharui manusia rohani kita. Dan yang kedua, bagaimana proses pertumbuhan kerohanian di dalam Kristus. Yang kedua, ini adalah menyangkut respon setiap orang percaya. Jadi Roh Kudus tidak menjadikan kita robot, kita nggak akan diseret-seret untuk datang ke gereja, kita nggak akan dipaksa-paksa untuk melakukan firman Tuhan, tetapi ada respon yang perlu kita lakukan untuk menanggapi setiap hal yang Roh Kudus nyatakan dalam diri kita. Dalam Mazmur 116 ayat 8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, kata Daud, karena ia berdiri di sebelah kanan, aku tidak akan goyah. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, itu saya temukan artinya sedikit berbeda. I have set the Lord before me. I have set the Lord before me. Dalam segala sesuatu yang Daud lakukan, Daud mengatakan bahwa aku selalu menempatkan Tuhan di depanku. Aku selalu menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Dalam segala sesuatu yang aku kerjakan, aku selalu menempatkan Tuhan di depanku. Aku tidak akan melangkah kalau Tuhan tidak memimpin di depanku. Aku tidak akan mengambil keputusan kalau Tuhan tidak memimpin aku untuk ke jalan itu. Ini yang dikatakan oleh Daud,
Bahwa respon orang percaya itu yang pertama, kita perlu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita perlu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 17 dikatakan, slide-nya next itu mungkin 2 kali next. Satu kali lagi, 1 Timotius 1 ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak dan yang esa. Nah, yang pertama, kita perlu meresponinya dengan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, apabila kita memeriksa Alkitab, kita akan mengambil kesimpulan dan kita melihat bahwa dari sejak semula kenapa Tuhan menciptakan manusia dan seluruh isi dunia untuk kemuliaannya. Kenapa Tuhan mengutus dan mengirim Kristus anaknya yang tunggal untuk menebus kita, anak-anaknya dari dosa, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita sebagai anak-anaknya ada di muka bumi ini, kita perlu menangkap pesan Tuhan ini, bahwa hidup kita hendaklah untuk kemuliaan Tuhan. Kita perlu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah master key dalam pertumbuhan kerohanian kita. Ini adalah kunci yang utama, kunci yang penting. Jadi, kalau saya mengajak sejenak kita memeriksa hati kita, kerohanian kita itu sebetulnya, atau ukuran kedewasaan kerohanian kita adalah sejauh mana kita menjalani hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Seberapa banyak kita menyerahkan area hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Apakah kita masih memilah-milah misalnya, ini ya kalau saya lakukan ini gak apa-apalah saya libatkan Tuhan. Kalau area ini, saya lakukan sendiri karena ini bukan hal yang rohani. Ini gak boleh, kalau Tuhan ikut nanti kacau semuanya. Ketika kita bertumbuh dalam kedewasaan, maka kita akan semakin menyerahkan area-area hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan segala sesuatu itu untuk manusia, tapi lakukan seperti untuk Tuhan. Dan dalam 1 Korintus 10 dikatakan juga, apapun yang kamu perbuat, baik itu makan dan minum, lakukan itu untuk Tuhan. Dalam khotbah saya yang kemarin, kalau ada yang masih ingat, saya menjelaskan bagaimana singkatnya hidup kita, ya kan? Kalau kita bekerja 15 tahun, saya katakan kita menghabiskan waktu untuk bekerja. Dan kalau kita bekerja untuk uang, kita bekerja untuk bos kita, maka 15 tahun itu lenyap dan hilang. Ketika kita bekerja, apapun profesi itu, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk uang, bukan supaya hidup. Karena hidup kita di tangan Tuhan, Tuhan yang pelihara kita. Ketika kita bekerja, mari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan Paulus mengingatkan, bahkan makan dan minum, lakukan untuk Tuhan. Artinya apa? Kalau lewat makanan kita gak memuliakan Tuhan, jangan makan. Kalau dengan kita minum itu dan kita gak memuliakan Tuhan, jangan minum. Sampai pada level seperti itu. Dan pada akhirnya ukuran kerohanian kedewasaan kita, itu ditentukan sejauh mana kita melakukan dan menjalani hidup ini untuk kemuliaannya. Kalau kita harus menghadapi orang yang misalnya menjengkelkan, sulit, pekerjaan yang penuh tantangan, kita lakukan itu untuk Tuhan. Ketika kita harus berlaku jujur, ketika kita harus sabar, ketika kita harus melakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, lakukan itu untuk Tuhan. Maka ketika kita melakukannya untuk Tuhan menggunakan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka disitulah kita bertumbuh. Disitulah kita akan semakin bertumbuh, semakin serupa dengan gambaran Kristus. Kemudian yang kedua, respon setiap orang percaya yang terakhir adalah ketaatan terhadap prinsip firman Tuhan. Bapak Ibu, pada akhirnya bukan pengetahuan kita yang membawa kepada pertumbuhan, tetapi ketaatan kita terhadap prinsip firman Tuhan yang kita tahu. Bukan seberapa banyak kita bisa ngomong kepada orang, tetapi sejauh mana kita taat dalam mengerjakannya. Roh Kudus memberikan dorongan dalam hati kita. Apakah kita taat? Roh Kudus memberikan petunjuk bagaimana kita hidup. Apakah kita taat?
Firman Tuhan sudah mengajarkan bagaimana prinsip-prinsipnya bekerja dalam kehidupan orang percaya. Apakah kita taat? Pada akhirnya pertumbuhan kerohanian kita itu ditentukan oleh ketaatan kita sebagai orang percaya dalam mengikuti prinsip firman Tuhan. Pertumbuhan kerohanian tidak ditentukan berapa banyak yang kita tahu, melainkan seberapa banyak yang kita lakukan. Jadi Roh Kudus sudah bekerja secara aktif dalam hidup kita. Tugas kita adalah meresponinya dalam ketaatan. Semakin kita berkomitmen dan mendedikasikan hidup kita untuk mentaati setiap firman Tuhan dan dorongan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka disitulah kita mengalami proses pertumbuhan. Jalannya tidak mudah, itu sebabnya saya gambarkan berkelok-kelok. Karena memang itu tidak mudah. Seringkali kita naik, jatuh ke kanan, ke kiri, tetapi itulah proses yang harus kita jalani. Setiap kita anak-anak Tuhan perlu fokus menanggapi panggilan Tuhan atas perintahnya untuk bertumbuh. Dan saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan di tempat ini boleh menanggapi firman Tuhan dan perintah ini dengan positif. Mari kita bertumbuh. Karena merupakan satu tragedi apabila seorang anak Tuhan tidak mengalami pertumbuhan kerohanian. Dan ketika kita bertumbuh, maka Tuhan akan dimuliakan. Dan orang akan melihat bahwa ada bedanya anak Tuhan dan bukan dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Ada bedanya orang yang berharap kepada Tuhan dan orang yang gak berharap kepada Tuhan. Ada bedanya orang yang takut akan Tuhan dan mereka yang gak takut akan Tuhan. Dan melalui hidup kita, banyak orang akan dimenangkan. Statement yang terakhir saya ingin katakan kepada kita, sama seperti keselamatan dalam Kristus itu adalah anugerah yang perlu kita responi di dalam iman. Keselamatan dikerjakan oleh Tuhan, kita meresponi dengan iman. Itu bagian kita. Pertumbuhan rohani adalah pekerjaan Roh Kudus yang perlu kita responi dalam ketaatan. Pertumbuhannya adalah pekerjaan Tuhan. Bagian kita memberi asupan makanan yang bergizi, taat melakukan prinsip firman Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, orang akan melihat kita semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Kristus. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saya undang kita untuk sejenak menutup mata. Kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami menyadari bahwa Engkau memerintahkan kepada kami Tuhan untuk kami bertumbuh. Karena sungguh merupakan satu tragedi yang menyedihkan ketika sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibayar lunas oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, dan kami tidak bertumbuh. Kami adalah bejana di hadapan-Mu Tuhan, yang perlu dibentuk supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Pembentukan itu tidak mudah dan pembentukan seringkali menyakitkan. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau bersama kami menguatkan kami melewati proses itu. Bagaikan bejana siap dibantu, dirian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu
bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat-Mu Tuhan, dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, saya jentuk si dan jemaat semuanya bangkit berdiri. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan lembut katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Pagi hari ini ambil komitmen yang baru. Tuhan Yesus, saya mau mengikuti proses untuk bertumbuh. Karena itu adalah perintah-Mu yang harus kami lakukan. Bapak Ibu, tahukah dalam setiap keputusan sulit yang kita ambil ketika kita memilih firman Tuhan, kita bertumbuh. Ketika dengan bercucuran air mata kita memilih Tuhan, saya lebih memilih takut akan Tuhan, kita bertumbuh. Dalam setiap dorongan untuk kita mengambil langkah yang salah dan kita memilih untuk kita ikut firman Tuhan, kita bertumbuh. Tahukah bahwa setiap sakit hati, luka yang kita alami dalam kehidupan ini, itu tidak pernah percuma. Karena Tuhan tidak pernah melewatkan satu masalah, tantangan, luka, dan sakit hati dengan percuma. Tuhan akan pakai itu semuanya untuk membawa kita bertumbuh. Kita perlu mengambil keputusan untuk mengampuni. Kita perlu ambil keputusan untuk mengasihi. Sekalipun itu sulit, dalam keputusan yang kita ambil itu, kita bertumbuh. Roh Kudus adalah kekuatan bagi kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. Dan kita memiliki potensi untuk melakukannya. Tapi Tuhan ingin kita mengambil komitmen untuk kita meresponi dalam ketaatan. Bapa dalam surga, saat ini hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Engkau masih terus berbicara dalam setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Baik yang ada di rumah maupun ada di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, supaya kiranya firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja. Tetapi benar-benar tertanam dalam tanah hati kami yang subur. Dan itu berakar kuat, bertumbuh, menghasilkan buah dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya kiranya anak-anak-Mu mengambil respon pagi hari ini untuk menyadari panggilan Tuhan untuk mengalami pertumbuhan kerohanian dan mengambil satu komitmen yang baru. Tuhan,
Saya mau hidup untuk kemuliaan-Mu. Saya tidak mau hidup hanya untuk kesenanganku. Saya tidak mau hanya hidup untuk memuaskan apa yang aku mau. Tetapi aku mau belajar untuk hidup untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang aku lakukan, apapun keputusan yang aku ambil, biarlah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan beri kami semuanya keberanian untuk taat dalam setiap prinsip firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Karena di dalamnya Tuhan, kami mengalami proses pertumbuhan. Tuhan, setiap masalah, tantangan, sakit hati, kekecewaan yang kami alami, itu tidak pernah percuma. Karena Tuhan sedang bekerja di dalamnya untuk membawa kami bertumbuh semakin serupa seperti Kristus, Bapa kami yang ada di surga. Tuhan Yesus, Kau menjamah setiap anak-anak-Mu saat ini yang membutuhkan kekuatan. Anak-anak-Mu yang membutuhkan penghiburan yang baru. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami lelah secara fisik, secara jiwa, secara mental. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Mereka membutuhkan refreshing dari surga. Saat ini Tuhan, Engkau memberikan kelegaan. Karena itu janji Tuhan. Engkau memberikan kuasa sukacita dan damai sejahtera itu mengalir seperti sungai. Mengalir ke dalam hati dan pikiran kami. Dan biar damai sejahtera Allah itu menguasai hati dan pikiran mereka. Ketika mereka datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Haleluya, haleluya. Sungai itu mengalir. Memenuhi hati dan pikiran kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya punya pesan yang kuat dalam hati saya. Yakinkan dan mantapkan hatimu ketika Tuhan menyertai kita, tidak ada masalah yang lebih besar dari kekuatan Tuhan. Kita gak perlu takut, gak perlu khawatir. Tugas kita adalah menyerahkannya kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Serahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan, lihat bahwa masalahmu itu sudah diangkat oleh Tuhan. Dia yang tanggung, Dia yang akan membereskan. Dan ketika kita melakukannya, nikmati dan rasakan ketika Tuhan berjanji damai sejahtera dan sukacita itu akan menjadi bagian kita. Yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Yang gak dimiliki oleh dunia. Lihat, Tuhan mengangkat dan menanggung setiap masalahmu. Kapan Tuhan selesaikan masalahmu, gak penting. Tapi yang pasti adalah Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Sesuai dengan waktunya, Tuhan akan menyelesaikannya dengan caranya. Jangan kecewa kepada Tuhan. Karena kenapa kok kita pikir Tuhan izinkan ini semuanya terjadi. Jangan kecewa. Karena semua masalah itu gak pernah percuma kalau di tangan Tuhan. Tuhan akan gunakan itu untuk mendewasakan kita. Untuk membawa kita bertumbuh. Membawa iman kita bertumbuh. Membawa kita mengalami kasih Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita gak mengalami masalah, kita gak akan kenal bahwa Dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Kalau kita gak mengalami kekecewaan, kita gak akan kenal bahwa Dia Tuhan yang sanggup membebat hati yang luka. Kalau kita gak mengalami masa-masa sulit, kita gak tahu bahwa Dia itu sungguh Tuhan yang menyertai kita dalam lembah kekelaman. Tugas kita taat dan setia. Responi dalam ketaatan. Karena orientasi Tuhan dalam kehidupan setiap anak Tuhan sama. Tuhan ingin kita bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Atas nama GPI Hope kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Edi. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya langsung pada pengumuman, bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka seperti ini, harap mendaftar dulu di grup Telegram gereja. Dan bagi yang hadir pada ibadah doa malam hari Rabu pukul 7 malam, juga diminta untuk mendaftar dulu. Dan dimohon untuk 15 menit sebelumnya untuk hadir untuk protokol kesehatan.
Dan kita diminta untuk senantiasa membangun misbah doa setiap pukul 8 malam, ajak setiap anggota keluarga memuji, menyembah Tuhan, membangun hubungan intim lebih dalam lagi. Dan kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Dan kami siapkan untuk hati kita untuk persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang masih Kau percaya pada setiap kami tempat ini. Ajar setiap kami punya hati yang bijak untuk mengelola seluruh berkat daripada-Mu Tuhan. Untuk membalikan untuk kemuliaan nama-Mu, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Makasih Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan, kesehatan masih Engkau berikan pada setiap kami. Hingga pagi ini kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik, dengan hati yang benar, hati mengasihi Engkau, rindu untuk menyembah, memuliakan-Mu di tempat ini. Terlebih-lebih terima kasih atas firman-Mu pagi ini Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan buat prinsip ketetapan-ketetapan yang telah Engkau buat hati siap kami, buat hidup siap kami, agar pada hakikatnya Tuhan, kami bukan hanya mengalami pertumbuhan secara lahiriah, tapi mengalami pertumbuhan secara rohani, iman yang terus terangkat, menjadi dewasa serupa seperti gambaran-Mu. Kau siapkan hati siap kami, menjadi mempelai-mempelai yang cantik di hadapan-Mu, tak bercacat, tak bercela. Makasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan berkomitmen untuk hidup di dalam trek atau jalan-jalan yang Kau mau Tuhan. Engkau yang mendrive atau mengendalikan hidup dan hati setiap kami Tuhan. Sampai suatu saat Tuhan, kami berjumpa dengan muka, menerima mahkota kemuliaan. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Edi, pakai beliau lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Berkati dengan damai sukacita, tanda-tanda heran senantiasa menyertai hidupnya. Kau pimpin hidupnya pada kebenaran firman-Mu sepenuhnya disaksi, menjadi berkat, menjadi terang bagi kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan, berkati istri dan anaknya. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari, pakai beliau lebih lagi Tuhan. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin setiap umat-Mu, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, menjadi pribadi-pribadi seperti yang Kau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anak beliau. Kami minta berkat untuk seluruh umat-Mu GB Hope, pelayan-pelayan di tempat ini. Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Kami mau terlibat di dalam pertandingan iman ini Tuhan. Benarkan setiap motivasi hati kami dalam melayani-Mu, dalam mengasihi-Mu, dalam mengikut-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Jadikan kami manusia-manusia Kristus yang sejati di akhir zaman ini. Menuai bersama kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rancangan-Mu, rencana-Mu yang indah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Roh Kudus buat karya-Mu yang agung. Terima kasih buat tuntunan-Mu, kemampuan yang Kau beri
hingga kami hidup dalam kebenaran firman-Mu sepenuhnya di sepanjang kehidupan kami, hingga hidup kami semuanya boleh berarti dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, kami melepas berkat buat Indonesia. Kami minta pengampunan, hujani Indonesia Tuhan, dengan hujan pertobatan, keselamatan. Nyatakan kemuliaan-Mu buat Indonesia Tuhan. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami dari atas sampai yang terbawah Tuhan. Beri kemampuan dan hikmat kebijaksanaan ilahi atas mereka semua. Agar setiap keputusan dan kebijaksanaannya yang boleh dibuat adalah dan benar dan tepat adanya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sebentar kami boleh pulang Tuhan, kami menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus yang memampukan engkau untuk menghidupi segenap kehendak Tuhan. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Ya, mohon perhatian sebentar saudara. Hari ini kita makan sedikit lebih berat, jadi saudara